Ya, masih bersama saya Hilda Rahmawati di Morning World dan sekarang saya sudah tersambung dengan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari di Jakarta. Selamat pagi Prof Hingki. Terima kasih, selamat pagi Hilda. Ya Prof, sehat Prof? Alhamdulillah Hilda juga ya. Iya, amin. Mudah-mudahan Prof. Kita cukup bangga ya, Indonesia perkembangan vaksinasinya cukup bagus. Dan kalau Prof sendiri melihat bagaimana sebenarnya situasi perkembangan vaksin COVID di seluruh dunia nih. Karena ada beberapa yang sudah mulai mengembangkan vaksin booster. Ya, terima kasih Hilda. Jadi cakupan imunisasi di dunia belum sesuai harapan sebetulnya ya. Kalau kita ngomong level dunia ya. Level dunia, karena ada negara yang memang produsen, jadi bisa mengatasnamakan masyarakat, memprioritaskan masyarakat di negaranya untuk menerima vaksin. Namun respons dari masyarakat di negaranya itu sendiri tidak sesuai harapan. Kayak di Amerika ya Prof ya, demo. Itu produsennya. Padahal produsen, oke. Vaksinnya ada, harganya gratis, belum semuanya ya. Iya. Ada Indonesia, alhamdulillah punya duit, terus vaksin terpenuhi semuanya, belum semuanya juga. Iya, karena luas ya. Betul. Ada negara yang nggak punya duit, ada negara yang nggak punya duit, nggak mampu beli vaksin, dapatnya ya tergantung dari donasi dari negara-negara yang mampu. Ada negara yang udah berupaya nggak dapat vaksin, jadi vaksinnya ada yang vaksin ke-1 dan vaksin keduanya beda. Aduh, iya. Jadi berbagai macam, namun tapi kita bergerak menuju ke arah kelihatannya sih ya ada yang menggembirakan seperti Indonesia, ada yang masih repot kayak di Singapura ya. Jadi ada yang udah bebas juga di Australia, di New Zealand, di beberapa negara Eropa ada yang juga udah bisa bebas ya. Namun ada juga yang masih memikirkan untuk bagaimana mengejut. Dan kemudian ada juga mendapatkan data 6 bulan udah mulai menurun daya lindungnya. Jadi perlu diberikan suntikan penguat. Nah, tentunya yang mengkaji situasi di dunia kan Organisasi Kesehatan Sedunia. Iya, WHO ya, kan WHO itu memang bukan milik seseorang, bukan milik satu negara, namun kumpulan para pakar lah ya, yang terkait vaksinologi. Nah, dia melihat ketimpangan ini, ya, jadi tolong dipertimbangkan kalau misalnya ingin memberikan suntikan tambahan. Yang belum kebagian tolong dibantu juga gitu. Jadi buru-buru ngambil jangan memberikan kepada orang yang memang sudah mempunyai kekebalan atau masih mempunyai kekebalan dan melupakan orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan suntikan kekebalan ini. Jadi kata kuncinya sih equivalent kata kuncinya. Jadi kesetaraan ya. Kita mesti bareng beban ke dunia. Nggak bisa cuma Indonesia aja yang bebas, tapi negara tetangga kita masih belum bebas, dia blast masuk ke kita ya bawa virus lagi. Iya. Jadi kesetaraan itu ditekankan. Demikian juga kita di Bandung. DKI udah menggembirakan, tapi provinsi-provinsi lain juga mesti kita bantu, kita sadarkan, kita tingkatkan pemahamannya sehingga semuanya bareng, naiknya bareng, kekebalannya sama-sama bareng gitu ya. Jadi situasinya nggak sederhana, tidak mudah juga, tapi ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu orang-orang lebih paham, cakupan imunisasi lebih tinggi. Nah, di Jakarta juga yang sakit juga tinggi, akhirnya tercapai keseimbangan. Si virusnya itu nggak bisa menyerang manusia lagi karena manusianya udah pada sakit, udah pada kekebalan.
dia juga nggak bisa nyerang orang yang udah punya kekebalan. Berhentilah dia. Tapi kalau misalnya orang dari luar masuk terus ya, dan kewaspadaan kita menurun, Siap, masih siap. nunggu tuh di depan Hati-hati pintu. gitu ya. Jangan euforia kasih dulu. kendor sebenarnya ya, Prof. Betul, Nah, untuk beberapa bulan ini. iya, tapi kalau kita kan kemarin-kemarin sempat diganggu-ganggu nih dengan perlunya vaksin booster. Salah satu yang sudah dilakukan adalah booster bagi para nakes di Indonesia, khususnya di Jakarta adalah dengan vaksin Moderna, ya. Padahal baru-baru ini ada laporan di Eropa, khususnya di negara-negara wilayah Nordik itu ada laporan efek samping dari penggunaan vaksin Moderna kepada kelompok usia remaja, usia muda. Nah, sehingga sekarang justru di sana itu vaksin Moderna dihentikan, Prof. Nah, kira-kira perlukah kita khawatir dengan efek samping dari vaksin Moderna tadi dan bagaimana kita menyikapinya? Jadi kita kembali dulu ya, pada waktu itu kita terjadi outbreak, terjadi kejadian luar biasa. Rumah sakit kewalahan, tenaga medis capek, menurun kekebalannya, terkena COVID. Maka dipikirkan untuk menambah daya tahan tubuh tenaga kesehatan di frontliner dengan memberikan vaksinasi tambahan. Nah, pada saat itu ada Moderna, itu COVAX Facility, jadi itu gratis dari negara-negara yang maju yang memberikan sumbangan. Kalau untuk yang lain udah kita penuhi, beli, disediakan, sudah diperuntukkan. Nah, yang ini kebetulan yang masuk jumlahnya sesuai dengan jumlah target nakes yang dapat diberikan itu, yang eligible untuk diberikan. Jadi itulah makanya diberikan Moderna, ya. Kemudian dari Moderna juga tentunya adalah ya kejadian pas imunisasi, adalah laporan ke kami. Nah, laporan tentang miokarditis sama perikarditis tuh alhamdulillah nih sampai saat ini nggak ada ya di Indonesia. Oh, di Indonesia nggak ada ya, Prof, laporan sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Oke. Dan kemudian di Eropa. Jadi laporan KIPI, surveillance, pengamatan itu dilakukan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dilakukan gara-gara vaksinasi COVID, tapi dilakukan dari dulu setiap vaksin, ya. Nah, jadi untuk si vaksin COVID juga yang mengadakan pengamatan, ya, tentunya semua negara ya dengan ada lembaga penelitian, institusi pendidikan, ya kan, organisasi kesehatan, ya, yang melakukan penelitian. Dan emang data menunjukkan adanya miokarditis sama perikarditis itu pada yang disuntik Moderna, suntikan kedua usia muda, laki-laki. Laki-laki jadi, terutama. Datanya dikumpulkan, kemudian dilaporkan ke European Medicine Agency. Jadi itu adalah Badan POM Eropa. Itu memerlukan kajian kurang lebih 1 bulan. Dalam prinsip kehati-hatian, maka Swedia, Denmark, Finlandia bukan menyetop, dia pause itu istirahat. Bukan stop tapi di pause dulu ya. Pause. Kalau bahasa Inggris ada padanan katanya susah di bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya pause, atau kalau di Finlandia limited atau limitation. Karena prinsip kehati-hatian, mereka menerima laporan, tapi gejalanya ringan, 5 hari setelah diimunisasi, sembuh sempurna dengan pengobatan dan istirahat. Dan juga data menunjukkan di Amerika yang COVID itu bisa juga terjadi miokarditis dan perikarditis. Dibandingkanlah antara yang di vaksin Moderna terjadinya miokarditis dan yang kalau kena COVID terjadinya miokarditis dan perikarditis. Ternyata kalau seseorang terkena COVID, risiko untuk miokarditis sama perikarditisnya 20 kali lebih lipat. Dibanding
dibanding mereka yang disuntik Moderna. oh gitu. Gitu, Berarti tetap jadi- lebih bagus ya divaksin itu. Betul. Oke. Jadi risiko untuk terjadinya miokarditis dan perikarditis tetap lebih rendah bila divaksin dibandingkan dengan yang nggak divaksin terus terkena COVID. Mhm. Oleh karena itu, European Medicine Agency sampai hari ini nggak pause atau melarang atau menyetop pemberian vaksin Moderna di Eropa sambil mereka mempelajari laporan di Skandinavia menyebutkan ada sekian karena kejadiannya sangat jarang ya, sedangkan jumlah vaksin yang diberikan kan jutaan ya. Jadi kemudian ya Swedia, Denmark, Finlandia itu cakupan imunisasinya udah cukup tinggi dan stok vaksinnya banyak. Kalau kita kan pas-pasan, alhamdulillah kita Iya, kita pas-pasan. beli pas-pasan ya. Udah 2 kali, udah dulu gitu ya, jangan minta yang ketiga kali. Kita sebetulnya belum cukup bukti sih untuk memberikan suntikan ulangannya karena kan kita baru 6 bulan. Ya kan, kita mesti datanya beberapa bulan lagi untuk memastikan oh benar nih udah kurang nih, udah mesti di booster ya, dan di lain pihak juga mungkin vaksin untuk boosternya juga belum kita beli dan belum juga tersedia kali dari pabriknya ya. Iya. Kan yang membutuhkan begitu banyak si produsen ya itu lagi ya. Tapi sekarang penelitian berjalan terus, ada vaksin baru lagi, ada keluar emergency use authorization lagi ya. Ini kita kan learning by doing ya. Vaksin ini virusnya baru, vaksinnya baru, mengamati terus dari hari ke hari kan kebijakan berubah terus. Iya, jadi kan istilahnya kalau boosternya beda kayak kemarin itu nakes mereka mendapatkan vaksin Moderna. pertama dan kedua Sinovac, Ya, terus dapat booster Moderna. Ya, Ini apa logika dari pencampuran 2 jenis vaksin? Khusus itu untuk dosis yang ketiga, sebenarnya sudah adakah studi atau mungkin laporan-laporan bahwa ini nggak apa-apa atau gimana tuh, Prof? Ya, jadi tentunya semuanya itu berbasis bukti ya, keputusan diambil karena atas dasar ilmiah. Nah, beberapa negara memang telah melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan, hanya memang kadang-kadang vaksinnya berbeda. Kayak di Emirates juga tenaga kesehatannya disuntiknya sama Sinopharm, itu inactivated sama kayak Sinovac. Suntikan buat nakes yang ketiganya dikasihnya Pfizer. Kalau kita Moderna sama-sama mRNA, cuma yang satu mRNA kita viral vector. Dan ternyata setelah divaksin itu titernya kadar antibodinya naik tinggi dan masih bertahan. Nah, terus di Thailand macam-macam lagi kombinasinya macam-macam, dan ternyata meskipun sekarang istilahnya heterolog vaccination tuh ternyata hasilnya juga sesuai harapan, jadi naik daya lindungnya, cuma lama daya lindung. Nah itu sekarang kita lagi ikutin nih, kita kan udah ngasih nih Moderna pada nakes. Nah ini lagi diteliti, lagi diukur secara berkala. Sampai kapan nih bertahannya? 6 bulan kah? 1 tahun kah? Tapi beberapa negara dunia telah melakukan seperti yang kita lakukan, dan juga macam-macam, dan mereka juga tentunya akan melaporkan, nanti akan kita pelajari mana yang cocok buat kita gitu ya. Karena kita nggak bisa mengadop 100% kayak tadi ilustrasinya di Emirates, nggak bisa 100% Emirates kita terapkan di Indonesia, nggak bisa karena vaksinnya beda gitu ya. Di Thailand beda lagi ya, di Vietnam beda lagi. Jadi kita semua saling belajar, kita semua saling dampak belajar. Perbedaan reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi di tiap negara itu kan beda-beda ya, Prof ya. Antara lain ada karena pengaruh apa ya, genetik atau rasnya gitu atau gimana sih, Prof? Jadi kalau kita lihat bahwa untuk sampai keluarnya emergency use authorization itu si vaksin melalui uji klinik beberapa tahap. Fase 1 puluhan orang, fase 2 ratusan orang, fase 3 ribuan orang. Itu yang pertama yang dinilai itu keamanannya. Kemudian baru daya lindungnya. Nah, dari keamanan itu ada proporsinya. Katakanlah proporsi demam 50%, proporsi nyeri suntikan 50%,
proporsi mual 25%. Iya. Proporsi. Nah, itu semua gejala-gejala itu karena memang reaksi alamiah tubuh, ada benda asing masuk, tubuh memobilisasi sistem kekebalan untuk membentuk antibodi. Nah, diperlukan diperlukan suhu tertentu, diperlukan mobilisasi sel yang menentukan gejala tertentu. Nah, angka-angka itu kita pakai sebagai acuan. Komnas menerima laporan-laporan dari seluruh Indonesia nih. Dilihat proporsinya, bukan nilai absolutnya, ya kan? Kalau dikatakan banyak itu kan 6 dari 10 ya banyak lah ya. Tapi kalau ada 1.000 tapi yang disuntiknya 150 juta kan nggak banyak tuh. Iya. Nah, proporsinya. Proporsi itu dibandingkan ya, alhamdulillah proporsi kejadian ikutan fase imunisasi di Indonesia yang masuk ke Komnas KIPI dibandingkan dengan proporsi fase klinik, uji klinik produsen-produsen tersebut di kita masih lebih rendah. Jadi masih rendah. Kami, tugas kami yang kedua tuh kepada pemerintah memberikan rekomendasi bahwa vaksin ini masih aman dan dapat dilanjutkan dalam program imunisasi nasional. Itu tugas Komnas KIPI yang kedua. Oke, jadi tenanglah untuk masyarakat ya, ikuti program vaksinasi karena semuanya sudah kurang lebih ya sudah ada kajian, ada penelitiannya. Nah, yang terakhir baru masuk nih kemarin nih, vaksin Zivivax ya, Prof, yang sudah lolos uji dari Badan POM dan menurut MUI juga halal. Ini kapan kira-kira Profesor mungkin udah dapat kabar tentang kapan vaksin ini datang ke Indonesia? Karena kan uji klinisnya bukan hanya di Indonesia ya. Kita lihat dia dilakukan di Ekuador, di Cina juga. Ya, karena asalnya dari China ya. Ya. Oke. Di Uzbekistan. Uzbek, oke. Ya. Jadi setelah mereka keluar emergency use authorization-nya, tentunya vaksin itu mereka akan masukkan ke Indonesia. Kemudian setelah itu dimajukan ke Kankes untuk dimasukkan dalam program imunisasi nasional. Yang kali itu jadi menambah terpenuhinya kebutuhan vaksin kita di Indonesia yang ratusan juta ini kan luar biasa banget. Jumlah rakyat itu luar biasa sih. Jadi emang sasarannya itu luar biasa, jumlah sasarannya ratusan juta. Ya, mudah-mudahan itu membantu juga ya untuk akselerasi cakupan. Ini belum tahu ya Prof ya, Zivivax ini kapan akan datang di Indonesia ya. Kita sementara ini kan masih baru ada 5 atau 6 ya. Iya, sebetulnya kalau ngimpor mah ya terbang dari sini cepat, tapi kan ada paperwork-nya ya. Ada bea cukainya, barangkali saya nggak tahu ya, tapi saya kira priority ya untuk pemerintah. Saya pikir ini pasti priority lah. Oke, kita tunggu saja. Yang penting sekarang kalau pemerintah daerah kita masing-masing ada program, masyarakat nggak usah ragu, ikut aja gitu ya. Yang belum vaksin ataupun yang vaksin dosis kedua, ketiga, ikutin peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah kita ya, Prof. Jadi sampai hari ini sekitar 150 juta orang udah divaksinasi di Indonesia. 150 juta dosis pertama atau kedua? 150. Dosis pertamanya 100 juta orang. Oke. Yang udah lengkap 50 juta orang. Oke. Nah, itu kan artinya udah 150 juta orang aman-aman aja pakai vaksin ini kan. Jadi jangan cemas ya. Mari kita bareng-bareng ajak keluarga, tetangga, teman WhatsApp, teman SD, teman TK. Kalau pengen ngumpul lebih aman ya vaksin dulu gitu ya. Oke. Biar cepat tercapai keadaan yang kita idam-idamkan. Vaksin itu halal gitu juga. Ya itu masih banyak nih yang rada-rada bilangnya aduh nggak halal. Udahlah, dalam kondisi emergensi gitu kan ya Prof ya, dan udah ada jaminan dari MUI pula. Terima kasih Prof Hingki untuk ngobrol-ngobrolnya. Baik. Mudah-mudahan tidak banyak laporan negatif yang KIPI yang Prof Hingki dapatkan ya. Oke, terima kasih, salam sehat Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Semuanya, pagi.